Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Jeng Resti Puji Rahayu dan ada rekan saya Rimanur Oktaviani. Di sini akan mencoba memaparkan tugas mata kuliah Advanced Digital Marketing mengenai pengaruh media sosial sebagai sarana promosi terhadap produk Shopee.co. Di sini kita mencoba untuk membuat presentasi secara terpisah, namun nanti kita akan mencoba untuk menyatukannya. Nah, untuk yang pertama itu ada pendahuluan yang dimana perempuan itu mengenakan hijab sekarang tidak hanya kewajiban sebagai muslimah untuk menutup aurat, akan tetapi juga sudah menjadi sebuah tren fashion. Nah, permintaan hijab ini sudah semakin banyak tentunya seiring dengan berkembangnya juga perkembangan hijab di era sekarang. Semua terbukti dengan adanya beberapa perkembangan style berpakaian wanita yang menggunakan hijab dengan variasi dan model yang semakin beragam. Perempuan sekarang ini akan merasa tidak cukup jika hanya memiliki satu buah hijab saja. Mereka akan mencoba berbagai cara untuk bisa mendapatkan hijab-hijab yang mereka inginkan, apalagi jika ada model dan ada keluaran terbaru. Nah, tentu saja perkembangan itu tuh tidak luput dari sebuah perkembangan teknologi internet. Teknologi internet ini sekarang berdampak pada gaya hidup manusia. Zaman sekarang, pembatasan antar negara dan waktu tidak akan menjadi sebuah masalah dalam aktivitas manusia, karena sekarang segala aktivitas dapat dikatakan lebih mudah dan bisa dilakukan lebih cepat. Semua ini akan menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik tersendiri. Nah, berdasarkan data Revoltal juga ya, pengguna internet itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Dimulai dari tahun 2021 sampai 2022 itu juga terjadi peningkatan. Pun sama halnya dari tahun 2018, 2019, 2020, semuanya itu terjadi peningkatan pengguna internet di seluruh dunia. Nah, fenomena di atas itu dapat berpengaruh pada perkembangan fashion hijab yang dapat menimbulkan peluang bisnis yaitu penjualan dan pembelian secara online melalui media sosial. Dengan bantuan media sosial yang saat ini berkembang sangat pesat, akan memudahkan pelaku usaha membangun sebuah kerajaan bisnis secara online. Teknologi sekarang ini membuat para pebisnis harus bergerak cepat dalam melakukan inovasi terhadap bisnis yang sedang digarapnya. Pandai melihat situasi dan kondisi di lapangan adalah salah satu hal yang dapat membantu dalam perkembangan bisnis. Saat ini, produk yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman adalah hijab, di mana dengan adanya perkembangan tren hijab ini, inovasi itu sangatlah dibutuhkan. Nah, hijab yang saat ini sedang trending juga ada itu namanya hijab printing, di mana hijab printing ini adalah hijab yang diproduksi menggunakan mesin digital tekstil khusus dengan corak atau motif tertentu sebagai ciri khasnya. Dengan menggunakan hijab printing, perempuan berhijab akan terlihat anggun dan fashionable karena hijab jenis ini didesain dengan motif yang unik dan menarik serta hasil dari printing akan memberikan kesan warna yang soft. Biasanya hal seperti itu menjadi pertimbangan bagi para perempuan untuk bisa memilikinya. Dengan pemanfaatan digital marketingnya berkembang sangat pesat, tentu saja semua itu dengan mudah bisa didapatkan. Dengan adanya hal ini dapat mendorong untuk meningkatkan penjualan melalui media sosial, tentunya dengan menggunakan internet. Ada beberapa cara mempromosikan produk tersebut, misalnya dengan Instagram, TikTok, Facebook, ataupun promosi melalui e-commerce. Dengan promosi yang menarik, akan ada ketertarikan customer terhadap produk yang ditawarkan, sehingga pada akhirnya produk yang kita tawarkan itu banyak dicari oleh orang-orang di luar sana dan produk kita itu semakin tersebar luas. Kemudian dasar teori mutakhirnya kita menggunakan yang pertama ada media sosial, di mana media sosial ini adalah sarana yang mendukung sebuah interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis internet yang bisa mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Dengan adanya media sosial dapat memudahkan para penggunanya untuk saling berbagi dan bertukar informasi, berpartisipasi dalam satu hal yang positif, dan dapat membentuk suatu kelompok atau komunitas yang dapat membangun sesuatu yang kreatif. Media sosial menurut Carl and Hayes itu ada di antaranya. Pertama, penekanan pada user generated content atau interaksi. Kedua, media yang berkarakteristik. Ketiga, Facebook, Instagram, Twitter merupakan contoh dari jejaring sosial yang dapat menimbulkan sebuah model interaksi online. Nah,
Untuk contoh media sosial, kita hanya mengambil sedikit saja garis umumnya. Ada collaborative projects, ada blogs, ada content communities, ada social networking sites, virtual games world, dan virtual social world. Nah, sementara jejaring sosial bisa dilihat ya semuanya bahwa lambang-lambang ini sudah tidak asing lagi, ada Facebook, Instagram, WA, Line, dan saya juga yakin bahwa sekarang ini dari kalangan muda ataupun kalangan tua mempunyailah salah satu akun ini, misalnya akun Facebook ataupun Instagram. Nah, kalau misalnya untuk WA sendiri, kayaknya semua orang udah punya WA lah dengan pemanfaatan HP yang canggih dan tentunya dengan internetnya yang lancar. Nah, untuk yang kedua itu ada promosi, yang dimana promosi ini adalah kegiatan ataupun perusahaan itu sendiri sehingga masyarakat terpengaruh untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Upaya membujuk orang untuk dapat menerima produk ataupun ide kita merupakan pengertian promosi yang disampaikan menurut Harper Boyen. Sementara menurut Pandi Ciptono, promosi adalah komunikasi dengan bentuk penyebaran informasi, pemujukan atau peningkatan pasar sasaran atas perusahaan atau produk kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima, membeli, dan loyal terhadap produk yang ditawarkan. Nah, promosi secara umum. Yang pertama ada promosi secara fisik, di mana promosi secara fisik ini dapat kita temukan pada event-event seperti bazar atau flash sale ya, kayak diskon-diskon di Matahari mungkin. Tapi kekurangannya eh, kan konsumen terbatas karena kita hanya bisa menawarkan di tempat itu saja. Nah, yang kedua ada promosi melalui media tradisional seperti di koran, di televisi ataupun di jalan-jalan seperti yang tertera pada gambar ini. Tapi kekurangannya itu kita itu harus mengeluarkan budget yang cukup untuk bisa mempromosikan produk kita di media-media seperti ini. Nah, yang terakhir ada promosi melalui media digital, di mana promosi ini tuh tidak tidak terbatas konsumennya, karena ya kita promosi di media sosial asalkan kita punya kuota untuk mempromosikannya, semuanya aman. Di sini bisa kita lihat ada iklan di Instagram, pun ada misalnya ada seseorang yang telah membuat sesuatu ya lalu mereka posting di IG-nya atau di Facebook-nya, itu juga bisa menjadi sebagai salah satu sarana promosi produk yang dia buat. Nah, kemudian metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Sugiono, pendekatan kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan karakteristik dari suatu fenomena. Salah satu cirinya adalah bersifat naratif, di mana banyak kata-kata. Jenis metode penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah dengan menggambarkan suatu keadaan atau kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Pengaruh media sosial sebagai sarana promosi terhadap produk Lofi.co merupakan objek dari penelitian ini, dan rekan saya Rima Nur Oktaviani ini adalah subjek dari peneliti ini yang berperan sebagai owner dari produk tersebut. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh media sosial terhadap penjualan produk. Nah, selanjutnya dan analisa akan disampaikan oleh rekan saya di video berikutnya. Nanti Karima akan menjelaskan mengenai produknya dan pengaruhnya menggunakan media sosial terhadap penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Oktaviani dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Ajeng. Di sini saya akan memaparkan hasil dan analisa. Nah, sebelumnya kelompok kami telah melakukan penelitian terhadap salah satu produk UMKM yang bergerak di bidang fashion, yang diantaranya memproduksi hijab printing dan atasan ataupun baju. Lofi.co berdiri pada awal 2021, yang awalnya hanya membuat hijab untuk diri sendiri saja karena terinspirasi dari salah satu brand ternama yang sudah ada di Indonesia.
dan tertarik dari hijabnya yang desainnya dan bagus, dan saya memutuskan untuk membuat desain sendiri yang awalnya diperuntukkan untuk diri sendiri. Dan selanjutnya mungkin dari mulut ke mulut teman-teman saya itu mengetahui gitu dan selanjutnya meneruskan usaha hijab tersebut dengan mungkin saya akan membantu dengan harga yang terjangkau dan di situ saya memulai berinovasi. Nah, awal mulanya hijab pertama yang diproduksi oleh Lovie.co yaitu terinspirasi dari salah satu negara maju, yaitu Jepang, yang dimana di sana kan ada 4 musim, yang tentunya yang sangat saya sukai yaitu pada saat musim semi, di mana cuacanya itu sama seperti di Indonesia, dan musim semi itu terkenal dengan adanya bunga sakura yang berwarna merah muda ataupun pink muda, disertai dengan desain kuil untuk menambah keindahan yang tercipta pada hijab printing Lovie.co tersebut. Nah, Lovie.co memiliki merek ataupun brand sendiri dengan logo simple yang berwarna hitam yang mempunyai slogan premium, cantik, dan elegan. Secara tidak langsung, branding suatu produk menjadikan cerminan brand pada suatu perusahaan ataupun UMKM. Dengan adanya logo, secara tidak langsung itu memperkenalkan kepada masyarakat luas supaya mudah diingat dengan logo tersebut, serta mendukung kemajuan bisnis. Nah, hijab printing Lovie memiliki desain yang unik menggunakan material oval premium jenis Trispan, ultra fine, tentunya dengan high quality, dan berbeda dengan hijab pada umumnya. Karena Lovie.co mendesain hijabnya sendiri dan tidak akan sama dengan brand manapun. Nah, hijab printing Lovie belum mempunyai outlet sendiri. Promosi yang dilakukan melalui media digital, yaitu TikTok, Instagram, dan e-commerce. Ada beberapa jenis desain Lovie.co yang sudah diproduksi, yaitu Nihon Scrap, Mahaka Scrap, dan Gure Scrap. Nah, ini adalah simple design dan hardbox eksklusifnya Lovie. Nah, logo Lovie itu ciri khasnya berbentuk LO yang tentunya berwarna hitam. Nah, ini adalah ada salah satu contoh packaging yang digunakan untuk hijab printing. Dengan hardbox eksklusif, tentunya di dalamnya menggunakan paper wrap untuk melindungi hijabnya dan menggunakan 3 kartu untuk memperkenalkan hijab-hijab yang lainnya supaya lebih dikenal di masyarakat luas. Nah, ini adalah beberapa produk dari Lovie.co, produk hijabnya. Dan ini adalah atasan ataupun baju yang diproduksi oleh Lovie.co. Pada awal 2022, Lovie.co memproduksi Jenny semi jacket dan Fana blus. Kalau yang Jenny semi jacket itu terbuat dari bahan corduroy atau yang tepatnya adalah corduroy yang jenis velvet corduroy. Nah, ini adalah alur dari konseptual Lovie.co. Sebelum Lovie.co dipasarkan atau dijual, Lovie.co
menyeleksi gitu atau menggunakan bahan ataupun material yang digunakannya harus yang high quality. Dan proses selanjutnya, karena Lofi.co belum mempunyai rumah produksi, Lofi.co masih menggunakan jasa konveksi. Dan tentunya saya sebagai owner itu mengecek dan memastikan produk Lofi.co sudah lolos dari quality control-nya dan aman untuk dipasarkan. Nah, strategi pemasaran Lofi.co yang awal mulanya dari mulut ke mulut atau dari teman ke teman, dan selanjutnya menyebar ke teman-teman lainnya. Dan selanjutnya saya mempromosikan Lofi.co menggunakan iklan, yaitu di TikTok dan Instagram, dan bekerja sama dengan influencer. Nah, hasil yang dihasilkan dari strategi pemasaran itu secara tidak langsung Lofi.co lebih dikenal di masyarakat luas dan memperkenalkan produk-produk dari Lofi.co. Nah, dan analisis konseptual Lofi.co tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Marketing itu harus sering dievaluasi, pembuatan iklan yang menarik sehingga dapat berdampak itu positif terhadap penjualan. Nah, hasil analisis UMKM produk fashion rencana marketing Lofi.co yang tepatnya hijab dan baju memfokuskan marketing dengan menggunakan influencer dan marketplace karena mengikuti gaya hidup saat ini sehingga produk Lofi.co lebih dikenal di masyarakat luas. Masyarakat pun lebih menyukai berbelanja secara online karena dianggap simple dan hemat waktu. Sekarang ini pasar digital lebih diminati daripada pasar konvensional. Bahkan semenjak adanya pandemi, personal selling akan lebih efektif melalui media sosial. Nah, ini adalah akun Instagram dari Lofi.co. Ini adalah akun TikTok Lofi.co yang saya buat, yaitu pada awal 2002, dan beberapa bulan ke belakang itu saya membuat iklan di TikTok dengan biaya 84 atau setara dengan 15.000. Ini hanya percobaan saja. Pada bulan itu dengan mendapatkan like 414 like dan share-nya 25 serta yang komennya ada 4 orang. Tentunya di sini mendapatkan closingan yang lumayan dengan harga 15.000, closingan hampir 5 pieces. Bagi saya itu udah balik modal. Ini contoh e-commerce yang dimiliki oleh Lofi, yaitu akun Sofinya. Influencer sebagai sarana promosi. Nah, endorsement atau yang sering disebut dengan endorse tentunya tidak asing lagi didengar. Endorsement produk bisa melalui selebgram, artis, ataupun selebtok untuk membantu mempromosikan produk online shop agar produk ataupun nama online shop dikenal sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan produk. Menjadikan selebgram ataupun artis maupun selebtok sebagai juru bicara bisa membangun engagement dan menciptakan keunikan brand pada benak pembeli. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan
usaha untuk dipromosikan mendapatkan feedback yang baik. Nah, Lovie.co sudah bekerja sama dengan beberapa influencer, di antaranya adalah Kamia, Elsa Chandria, dan Kabila. Itu saya bekerja sama tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di luar Jawa Barat juga, supaya Lovie.co lebih dikenal lagi. Nah, ini adalah pendapatan selama 5 bulan terakhir, November 2021 sampai dengan Maret 2022. November itu pendapatan Lovie.co 4.350.000, sedangkan bulan Maret itu mencapai 8.155.000. Dan semoga kedepannya Lovie.co lebih meningkat lagi pendapatannya dan bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Kesimpulan dari presentasi kali ini, penelitian ini merupakan digital marketing itu sangat penting gitu, sangat berperan penting terhadap tingkat eksistensi suatu bisnis, terutama bagi UMKM. Seperti Lovie.co, perkembangan teknologi, serta pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi kunci utama untuk kemajuan UMKM. Dengan adanya perencanaan program promosi, bisnis sosial media dijadikan alat untuk memperkenalkan UMKM lebih luas dan dikenal di masyarakat luas. Beberapa yang harus diperhatikan pada saat promosi yaitu pesan yang disampaikan, dan komunikasi dengan konsumen harus dilakukan dengan baik agar isi pesan itu tersampaikan gitu oleh masyarakat. Pemanfaat digital marketing yang memberikan dampak positif terhadap bisnis yang dijalankan harus terus di-upgrade mengikuti tren dan perkembangan masa kini agar bisnis yang kita jalankan terus berkembang serta memiliki ciri khas produk tersendiri. Nah, saya akan kembalikan presentasi ini ke Kak Ajeng. Kak Ajeng dipersilakan. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dan kami utarakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.